Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Ismawati dari kelas 11 MIPA 4 SMAN 22 Jakarta. Saya akan mempresentasikan tentang peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno atau yang sering kita sapa dengan Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan Bung Karno lahir dengan nama Kusno lalu diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Bung Karno memiliki nama barat yaitu Ahmed Soekarno. Nama tersebut beliau dapatkan saat menunaikan haji. Bung Karno dilahirkan dengan seorang ayah bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Ibu beliau merupakan seorang keturunan bangsawan Bali yang beragama Hindu, sedangkan ayahnya beragama Islam. Bung Karno memiliki saudara perempuan bernama Sukarmini. Bung Karno dibesarkan di Tulung Agung, Jawa Timur, dan akhirnya pindah ke Mojokerto untuk mengikuti tugas orang tuanya. Ayah beliau memasukkannya ke ELS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School atau HBS. Lalu Bung Karno pun diterima di HBS Surabaya, Jawa Timur. Bung Karno kemudian aktif dalam organisasi pemuda Trikoro Darmo dan diganti nama menjadi Jong Java pada tahun 1918. Dan beliau juga aktif dalam menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Lalu Bung Karno melanjutkan pendidikan tingginya di Teknis Hogeschool te Bandung atau sekarang dikenal dengan ITB. Bung Karno mengambil jurusan teknik sipil lalu dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Pada tahun 1927, Bung Karno dan teman-temannya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang akan menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI. Peran Bung Karno sudah dimulai sejak pendudukan Jepang. Bung Karno sengaja bersikap kooperatif terhadap Jepang semata-mata agar Jepang mau membantu untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno aktif dalam organisasi bentukan Jepang seperti Putra dan Chuo-Sang-in. Bung Karno membantu Jepang dalam membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Akhirnya, usaha Bung Karno pun membuahkan hasil saat Jepang mendirikan BPUPKI, yang bertujuan agar Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya. Setelah berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar bagi Republik Indonesia nantinya, BPUPKI pun dibubarkan. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI yang diketuai oleh Bung Karno. Saat mendengar berita kekalahan Jepang, PPKI pun mulai aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Saat itu, terjadi kesalahpahaman antara golongan muda dan golongan tua, yang menyebabkan Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam harinya, para tokoh proklamator yang diasingkan ke Rengas Dengklok sudah kembali ke Jakarta dan langsung mempersiapkan naskah proklamasi yang akan dibacakan esok harinya. Perumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat 17 Agustus 1945, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta pukul 10 pagi. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Semasa menjabat sebagai presiden, Bung Karno membuat beberapa karya arsitektur yang membidik Jakarta sebagai wajah Indonesia. Beberapa desain arsitektur yang dibuat melalui sayembara, Masjid Istiqlal 1951, Monumen Nasional 1960, Gedung Konevo, dan lain-lain. Pada saat kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Sir Philip Christison akhirnya mengakui Indonesia secara de facto.
Saat Bung Karno berusaha menyelesaikan permasalahan krisis di Surabaya, pasukan Ika yang datang bersama sekutu memprovokasi apa yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu meledaklah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang menggugurkan Jenderal AWS Malabi. Karena banyaknya provokasi di Jakarta saat itu, Bung Karno pun memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta dan diikuti Wakil Presiden serta pejabat tinggi lainnya. Selama Revolusi Kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensial atau double eksekutif. Setelah pengakuan kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS. Sedangkan jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Misra Asad yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Namun, karena adanya tuntutan dari rakyat, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan di dunia internasional. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan para pemimpin negaranya. Di antaranya ada Nikita Khrushchev di Uni Soviet, John Fitzgerald Kennedy di Amerika Serikat, Fidel Castro di Kuba, dan Mao Zedong di Tiongkok. Indonesia terapit oleh dua blok yang sama-sama ingin mengembargo Indonesia. Selain itu, Indonesia juga terapit di antara geopolitik di Asia Tenggara. Soekarno mengumumkan sikap konfrontatif terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia pada Januari 1963, sehingga pada 1964 sampai 1965, negara Federasi Malaysia yang dideklarasikan pada tanggal 16 September 1963 diembargo oleh Bung Karno. Sedangkan Singapura membuka keran kerjasama dan berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan perdagangan Indonesia, meski telah diboikot dan diembargo. Situasi politik di Indonesia menjadi tidak menentu setelah 7 jenderal dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Lalu 5 bulan kemudian dikeluarkanlah Super Semar yang ditandatangani oleh Bung Karno. Isi dari surat tersebut adalah perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan pemerintahan serta keselamatan pribadi Presiden. Lalu surat tersebut digunakan oleh Letjen Soeharto yang telah diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Saat 20 Februari 1967, Insinyur Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Setelah melakukan sidang istimewa, MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia hingga dilaksanakannya pemilihan umum berikutnya. Kesehatan Bung Karno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965 dan telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal. Kemudian beliau wafat pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dinyatakan wafat, Bung Karno telah melakukan pemeriksaan rutin yang sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono dan dikeluarkanlah komunike medis. Lalu Bung Karno pun dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.